Karena saya diajarkan di rumah itu menjadi seorang seniman itu harus dekat dengan alam. Saya bangga ada orang-orang seperti Pak Made yang punya museum yang bisa mengangkat citra budaya dan aset-aset budaya, aset-aset negeri yang bisa untuk young generation, untuk anak-anak muda, generasi muda, jadi jangan sibuk dengan gadget. Ini bentuk pengabdian saya sebagai insan seni yang diberikan banyak sekali keberkahan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan penghargaan ini, penghargaan itu. Kalau bicara penghargaan nanti ke rumah saya sajalah, nanti kita bicara. Saya pernah ke rumahnya beliau, nggak tahu ini sampai subuh, azan subuh baru bunyi, kita ya ampun masih berderet ini penghargaan piala, semua belum selesai untuk melihatkan kepada mamahnya sendiri. Selamat siang. Hari ini Mr. Puisi sangat berbahagia karena kedatangan wanita-wanita legendaris yang sulit ditebak, sulit diterka, tetapi dia mampu meyakinkan Mr. Puisi untuk berbicara asik di pagi hari ini. Para pemirsa sekalian, sungguh luar biasa. Saya kedatangan seorang ketua Parvi Indonesia, Ibu Alicia Johar. Kemudian kebetulan konon katanya pendampingnya ini akan menjadi ketua Parvi berikutnya. Siapa dia? Ibu Paramita Rosadi. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Made. Salam sejahtera untuk semuanya. Jadi hari ini saya kedatangan Mbak Mita didampingi oleh Ibu Ketua Parvi. Sangat sungguh berbahagia. Ternyata teman-teman ibu juga saya kenal baik juga, dan teman-teman Mbak Mita juga baik juga ya. Sahabat baik. Lama kalau boleh dibilang. Ya, saya sungguh luar biasa. Saya setelah ngobrol-ngobrol Mbak Mita, kegiatan apa sih yang konon katanya Mbak Mita menggeluti masalah lingkungan? Ya. Nah, bisa diceritakan dikit kan? Dari awalnya ya, saya bermula memang banyak sekali dekat dengan alam ya, karena saya diajarkan di rumah itu menjadi seorang seniman itu harus dekat dengan alam. Kak Uli mengajarkan saya tentang lingkungan, orang tua saya mengajarkan saya tentang idealisme, ya, bagaimana ada di rel yang baik dan benar. Berbekal itu, berbasis itu, saya akhirnya memilih menjadi seniman. Tetapi basis-basis itu ayah saya seorang tentara, seorang itu yang mengantarkan saya untuk menggabungkan seluruh elemen-elemen itu ke dalam setiap direfleksikan ke dalam apapun. Bela negara itu tidak perlu dengan kita berperang, berjuang, menjadi tentara, tetapi kita bisa dengan cara kita. Nah, oleh sebab itu saya membela negara saya dengan memperhatikan lingkungan. Saya ada di Yayasan Garuda Nusantara, ikut dengan Kak Uli, Bunda Uli, kakak saya yang paling tua, di environment. Apakah itu penanaman pohon, sudah 35 tahun lebih kita behind the scene. Artinya itu yang saya lakukan, balancing. Dalam hidup kan ada yin and yang ya. Jadi yang orang tahu di depan panggung, di layar kaca, di layar perak, saya seorang aktris, penyanyi, pencipta musik, composer also, dan pemusik juga, main gitar, piano, dan semua saya pelajari. Untuk apa? Untuk mengisi diri saya, karena saya merasa kurang ya. Dari dulu tidak merasa cantik, tidak merasa tinggi, tidak merasa lebih gitu. Karena cita-cita saya kan dulu desainer, lekat dengan Pragawati yang tinggi-tinggi gitu kan. Jadi aduh badan saya kecil gitu. Ya ada hal yang saya terzolimi dengan cita-cita saya, yang ada orang bilang, kamu waktu itu, saya pernah jadi model, saya diajak jadi model, terus saya bilang, kok kamu kecil sekali ya ternyata. Karena di layar itu kita di kamera kelihatan besar ya, misalnya seperti itu. Orang nggak tahu, dipikirnya tinggi, begitu datang saya cuma 160, tapi di dunia itu saya rupanya menjadi alien barangkali ya. Tetapi dibuktikan saya pernah jalan dengan Pragawati yang tingginya 2 meter. Dan saya waktu itu menjadi trendsetternya, alhamdulillah, dengan karya. Oleh sebab itu saya berpikir, sejak itu kita ini jadi perempuan tidak bisa hanya mengandalkan kecantikan, mengandalkan ya fisik lah. Artinya kita harus mengisi diri
mempercantik diri dengan seperti puisimu itu loh. Ya. Saya tadi baca ya, Ya. wanita yang cantik itu harus hatinya bersih. Ya. Wanita yang cantik itu harus, ayo lupa sendiri kan? Ya, harus bersih, kemudian ketika itu dia akan bercahaya. Seketika, artinya nanti kita akan lihat ya. Tadi saya sudah bacakan, nanti bisa dimasukkan ya. Dan itu yang membuat dia bercahaya. Itu saya takjub dengan yang satu. Ada tadi berapa? 15? 12 puisi. 12 puisi yang sudah dibacakan tadi ya. Langsung saya bacakan karena saya tuh pecinta seni. Di dalam darah saya tuh udah ngalir darah seni yang sangat kental, yang tidak akan mungkin saya bisa melakukan yang lain. Jadi saya still konsisten, saya tidak berpolitik. Akhirnya saya sampai dengan Ibu Ketum, dilamar oleh Ibu Ketum waktu itu. Pada saat itu beliau dilantik menjadi ketua umum. Kita ini bicara, kenapa? Ayah saya selalu ngajarin saya. Ayah saya seorang veteran, pejuang veteran, punya bintang gerilya segala macam. Jadi dari perjuangan itu saya sinergikan selalu dengan kegiatan-kegiatan saya. Merah Putih sepanjang masa pada satu peristiwa 21 Mei lagi dibakar-bakarin semua. Saya dan Kak Uli menciptakan lagu, langsung 10 lagu. Itu ngelewatin api, kita rekaman di Pluit. Waktu itu viral, saya tahu. Viral. Lalu ada yang namanya kibar-kibar bendera waktu itu. Betul. Merah Putih sepanjang masa, lahirlah dibayar sama BNI waktu itu. Alhamdulillah saya tidak perlu ini, tapi bangga karena Bank Indonesia ya. Waktu itu mereka yang mempromosikan, kita nyanyi di situ sebebas-bebasnya. Kita kalau dikasih ruang seniman itu, makanya kita bisa menjadikan mengharumkan negeri ini. Jadi itulah sebabnya Pak Made, saya bangga ada orang-orang seperti Pak Made yang punya museum, yang bisa mengangkat citra budaya dan aset-aset budaya, aset-aset negeri yang bisa untuk yang generasi penerus. Oleh sebab itu, Parvi pun, Ibu Ketum melamar saya, pada saat itu tidak ada yang melirik ke Parvi. Semua teman-teman saya bilang, ngapain kamu di Parvi? Semua orang udah ninggalin. Saya bilang nggak bisa. Pada saat itu pandemi. Bunda Alicia ini bukan siapa-siapa, udah kayak ibu kandung saya sendiri. Udah waktu itu sering syuting sinetron Carmila. Alhamdulillah saya dapat piala pada saat itu. Carmila top tuh. Ya, kalau soal ngomong-ngomong piala Mbak ya, segitu banyak piala yang Mbak Mita punya. Piala apa? Wah, banyak sekali. Selain Carmila. Jadi gini, saya hidup itu target saya selalu ingin melakukan lebih baik daripada yang diharapkan gitu. Jadi kita kasih aja memberi, jadi tidak berhitung. Apalagi ketika orang lain memberikan kebaikan pada kita. Pada saat itu produser sudah membukakan jalan. Jadi untuk kita the best business itu adalah ketika kita menguntungkan orang lain. Waktu Carmila Ibu Alicia main jadi tante. Dari ya. situlah sinergi kita. Ya. Beliau waktu itu diminta jadi ketua lewat kongres ya. Nggak main-main, bukan kayak gini, ayo kamu jadi ketua, bukan. Jadi kongres. Nanti ini kita bicara calon ketua itu lain. Harus lewat kongres. Semua berawal dari lingkungan. Saya pernah jadi duta air di tahun 2000. Nah, itu yang paling penting saya tanyakan. Duta air itu melalui yayasan apa itu waktu itu? Ya, jadi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, kami dekat sekali dengan Kementerian Lingkungan. Beberapa gubernur di eranya pada zaman itu semuanya pernah bersinergi dengan LSM kita gitu. Yayasan Garuda Nusantara. Saya di situ volunteer aja. Penanaman pohon 1000 pohon, lalu menjadi duta Sansevieria. Sansevieria ini saya tadi bicara tentang satu tanaman yang dibiarkan di jalan-jalan lalu tidak diperhatikan, ternyata sangat bermanfaat untuk bagi pernafasan. Sansevieria ini adalah lidah mertua. Ketika dia mengeluarkan oksigen, ya. Jadi dia membentuk satu formula mengeluarkan oksigen yang istimewanya adalah dia bagus sekali ketika ditaruh di ruangan. Beda dengan tanaman yang lain. Ketika tanaman yang lain menjadi karbon dioksida, ketika ditaruh di dalam ruangan, ini menjadikan O2 ya, oksigen. Ya, oksigen. Jadi Pak Made mungkin bisa, Mas Made ya, kita panggilnya Mas Made biar mudah dikit.
Emang masih muda. Masih muda. Age just a loosey number katanya gitu. Jadi taruh di ujung gitu. Di kamar pun bisa. Tidak ada masalah ya. Iya, tapi siapa yang harus mensoundingkan itu kalau bukan pohon kita? lain kalau taruh di kamar kan mengeluarkan CO2. Nah, tapi kalau khusus pohon apa namanya tadi? Pohon Sansevieria atau lidah mertua mengeluarkan O2. O2 bedanya. Jadi ini untuk anak-anak muda, generasi muda, jadi jangan sibuk dengan gadget. Kadang-kadang ada hal-hal yang memang kita nggak bisa hanya berhadapan dengan gadget. Kenapa? Itu menumpulkan rasa. Kita jadi tidak peka terhadap badan. Karena kalau keaktoran itu harus peka. Dari itu kenapa seorang aktor harus dekat dengan alamnya, dengan Tuhannya, dengan lingkungan. Itu semua ada alasannya. So, jadi aktor itu nggak gampang lah pokoknya. Intinya saya terima kasih Ibu Ketua Umum sudah meminta saya pada saat itu. Sebetulnya saya antara sedikit dipaksa, dan ketika itu saya bilang, aduh, satu saya nggak punya waktu. Kedua, saya pikir, aduh, bisa nggak ya, mampu nggak ya saya gitu. Tapi pada saat itu pandemi. Pada saat itu pandemi, semua orang berpikir udah akhir hayat lah ya. Ternyata tentang husnul khotimah, tentang kita nggak tahu betul, pada pandemi itu umur semua merasakan itu, kamar dikunci, semua rumah dikunci, kita beli makanan lewat jendela. Aduh, kayaknya kita udah sampai nih kayaknya di umur kita ya, kita udah baik-baik semuanya perkataan semuanya udah maaf-maafan segala. Beliau minta di saat pandemi itu, Alicia Johar, aduh, satu nggak bisa ditolak. Jadi kedua, saya pikir, oh ini barangkali saya tahajud dulu, sholat ya. Ini barangkali satu amanah ya, yang saya menerimanya tidak perlu berpamrih gitu di sini ya. Satu, memang ini organisasi non politik. Dan ayah saya memang bilang sebaiknya kamu nggak usah di politik lah, nggak ada ininya gitu, nggak ada penampilannya di sana gitu. Artinya eksistensi saya tuh memang dari kecil ya di situ gitu. Boleh dibuka biografi saya ya. Jadi kalau saya jadi pejabat ya mungkin bisa telat bangun pagi atau apa. Nah sekarang gini, ketika amanah itu diberikan, ini saya terimanya sebagai satu pengabdian. Ya, jadi saya tutup kata-kata saya sebelum ke Ibu Ketum. Ini bentuk pengabdian saya sebagai insan seni yang diberikan banyak sekali keberkahan semua Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan penghargaan ini, penghargaan itu. Kalau bicara penghargaan nanti ke rumah saya sajalah, nanti kita bicara. Karena itu intinya gini, hidup ini kita memang tidak tujuannya bukan untuk saya mengerjakan ini untuk mendapatkan penghargaan. Artinya itu sudah berpamrih. Penghargaan itu datang dengan sendirinya, uang datang dengan sendirinya. Ketika kan Mas Made udah mengerti tentang arti kejujuran, arti kerja keras, arti perjuangan, ternyata berbuah manis. Banyak teman-teman katanya yang kolaps pada saat ini, Mas Made booming. Dan masih bisa membantu orang. Alhamdulillah. Masalah makan itu jangan dianggap sepele ya. Adik-adik saya bilangin, ini kalau ada sepiring nasi di depan, kita harus bersyukur. Kenapa? Pikirin nggak ini petani yang bekerja? Pikirin nggak itu siapa yang tanam itu padi? Pikirin nggak siapa? Kepada siapa harus berterima kasih? Ya, kepada Tuhan aja nggak cukup. Kan mesti terima kasih sama yang semua kerjakan itu. Tapi bentuknya apa? Bentuknya kita nggak mungkin ketemu orang-orangnya. Jadi bentuknya adalah berbuat baiklah sebisa mungkin, tersenyumlah dengan ikhlas, lalu berilah pengabdian kepada wadah yang telah memberikan kamu banyak sekali keberkahan. Itu saja. Luar biasa, karena masalahnya, ngomong-ngomong tambahan dikit, waktu COVID 3 tahun, coba kita artinya tidak mempunyai teman, tidak mempunyai kreativitas, dan tidak mempunyai kemampuan lain, mungkin kita sudah mati. Dan di situ kita bisa melihat siapa teman kita. Justru pada waktu itu di COVID itu justru saya malah berkarya di dalam sepi. Nah, itu kan artinya dalam sepi di rumah saja, tapi bisa memanfaatkan karya kita dengan kreativitas seni yang kita miliki. Karena itulah artinya makna yang diberikan Tuhan kepada saya. Mungkin juga Mbak Mita ini merasakan hal yang sama. Selama 3 tahun itu tuh
selain ketemu Ibu Ketum, apalagi yang dirasakan waktu itu? Yang kita banyak sekali. Ya. Punya laundry. Nah itu loh maksud saya. Nah itu maksud saya. Pak Made kan sudah tahu, saya tipe orang yang tertutup sebenarnya. Ya. Saya itu melakukan, maksudnya punya profesi sebagai seorang aktris itu atau public figure itu merupakan sesuatu yang sangat kontradiksi dengan keberadaan saya sendiri. Percayalah, saya bukan orang yang suka tiba-tiba posting, tiba-tiba ini, tiba. Saya nggak ngerti yang begitu-begitu. Saya kayak formulanya nggak dibuat begitu. Saya lebih senang menyendiri, senang berteman dengan yang sedikit tapi berkualitas. Modelnya begitu. Tapi Tuhan tuh seperti mengajarkan saya yang lain. Ketika COVID itu kita malah banyak berkarya kan, mengupayakan sesuatu yang kita pikir selalu harus dengan upaya yang besar ya. Tetapi ternyata bisa membuat lagu. Waktu itu saya membuat lagu di rumah, lalu lagu itu dinyanyikan dengan cara video, ya. Jadi banyak hal kita tergali kemampuan kita di sisi yang lain, yang kita merasa sepertinya kita tidak mampu, ternyata kita mampu. Jadi Tuhan mengajarkan kita less means more, artinya kurang, artinya lebih. Ya, di dalam kekurangan ini kita bisa lebih. Nah, masalah laundry ini, dulu usaha laundry. Yang penting sampai sekarang masih buka nggak? Masih. Nah itu hikmahnya COVID. Iya, jadi malah tambah ramai ketika COVID, karena pada saat pada saat itu tidak ada yang mau terima lah istilahnya laundry, apalagi rumah sakit, semuanya menolak, semuanya menolak kan, semuanya menolak, kayak mereka pikirkan ada terinfeksi, ada alat-alat terinfeksi. Benar itu. Waktu itu orang melaundry pakaian itu takut terinfeksi. Parno kita semua. Betul. Kan? Nggak ada. Akhirnya, tapi kenapa kok bisa? Ya pegawai-pegawainya ditanya, mereka mau nggak mengerjakan. Terus mereka bilang, tolong kami butuh kehidupan. Waduh. Mau nangis ya. Nangis ya. Dan alhamdulillah tidak ada yang kena ya. Khawatir. Waktu itu betul saya nangis kenapa? Karena ini betul-betul antara hidup dan mati mereka. Betul, Kalian benar mau ngerjain itu? Saya bilang, saya nggak kasih loh, gitu. Harus pakai baju APD, kepanasan segala macam. Gak apa-apa. Jadi waktu kalian laundry itu harus pakai APD segala macam? Ya pastinya, karena kan itunya kan, semuanya spray yang semuanya yang dari rumah sakit itu kan semuanya terinfeksi ya kita katakan. Itu waktu kita aja harus cuci tangan. Lucunya laundry untuk kebutuhan rumah sakit. Luar biasa. Akhirnya malah jadi ramai. Ya bisa hidup lah, bisa makan lah. Nah mudah-mudahan rumah sakit yang langganan itu tidak meninggalkan Mbak Mita. Apa terus gak sekarang? Terus. Oke, good. Itulah hikmahnya. Ya makanya kita tidak pernah tahu rezeki itu datang dari hal yang tidak terduga ketika ya kan kalau di film The Sound of Music kan katanya I must have done something good. Gitu. Mungkin di masa yang lalu kita melakukan hal yang baik gitu. Itu aja. Jadi kalau kita melakukan yang baik, kita nggak usah ingat-ingat. Tiba-tiba balasannya di tempat yang lain gitu. Ketika kita butuhkan. Dan itu balasannya kadang-kadang tidak perlu di akhirat, dia ada di bumi. Itu karma taksunya. Kalau di Bali kan mesti ngomongnya begitu ya. Jadi Mbak Mita sangat bertaksu. Karena kenapa? Karena berani melakukan pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Pada saat COVID semuanya parno. Nggak ada yang mau. Ya kan? Tapi karena juga mereka mau mengerjakan karena kebutuhan ekonomi. Ya udah, Bismillah. Dengan nama Allah. Sampai sekarang sehat-sehat aja tuh orang-orangnya. Gitu. Ya kan saya sampai mau nangis ini sebenarnya. Lokasinya di mana? Di Cisauk, kebetulan di tanah ayah saya ada yang. Karena laundry itu juga kan ada hubungan dengan lingkungan. Bagaimana cara ngolah lingkungan untuk laundry itu? Kan memang ada pengelolaannya memang disaring gitu, recycle. Kita orang lingkungan jadi pasti memikirkan. Ya. Dari kecil kita udah belajar masuk ke Baduy Dalam, ke Banten Kidul. Kan dengan Kak Uli itu ada hiking, ada kayak survey ya. Pertama saya bawa koper yang bermerek, dibuang loh mau Kak Uli tuh. Kamu udah gila ya, bawa beginian ke sini buang.
pakai tas biasa tuh ransel yang nggak ada merek. Itu saya tersinggung juga ya. Aduh, oh ya benar juga kali ya. Jadi kita memang harus lepaskan jubah-jubah kesombongan itu ketika kita terjun ke alam. Ya namanya perempuan kita seneng lah begini-begini, tapi pada saat itu waduh dengan tas bermerek ya awal-awal gitu. Dibuang lucu. sama kakak ya? Kakak saya buang, waduh mahal tuh kak. Karena kakaknya tuh super idealis. Betul, kakak saya lagi nggak ngerti merek. Jarang orang seperti itu. Mereknya pokoknya sampai sekarang mahal banget Hari ini deh. saya pun nggak pernah menemukan seperti kakaknya. Betul, makanya nanti diajak Waduh, mudah-mudahan. ngobrol di sini ya. Itu sangat kuat lingkungannya alamnya, Betul. lebih Ya. kuat mungkin dari. Saya terima kasih sekali sama Bunda Uli karena di situ saya dengan beliau tuh saya banyak mengenal lingkungan, mengenal orang-orang yang idealismenya tinggi, Mas Iwan Fals, Mas Gomblo, siapa? Ari Rusli, lalu Leo Christie yang berbondong-bondong nelayan. Iwaka termasuk nggak Iwaka? Teman saya Iwaka. Iwa kan udah kesini tahun 90, itu iya. teman saya Iya, dong. iya, oke. Gitu, jadi Oke. banyak kenal orang-orang yang punya metode-metode, formula-formula yang punya idealisme yang luar biasa untuk bisa sebetulnya membuat negeri ini lebih baik. Tapi kebanyakan kalau seniman dan budayawan, banyakkan idealisme sangat tinggi. Aduh saya aja ngomong sama Mas Made ini, aduh udah keringetan ini, grogi. Dah saya melulu, ada ini loh, ratu dia sebelah saya loh. Jadi Ratunya Parvi, ratunya artis-artis. Kenapa? Ketua Parvi itu luar biasa. Luar biasa. Ya, lembaga ini saya mau ini didirikan tahun 56 ya. Dulu ada serikat keartisan namanya Sari ya. Serikat jadi dia sandiwara. Pada saat itu film jadi satu pelukis. Kalau Mas Made hidup di tahun itu mungkin Mas Made masuk Sari ya. Kemudian itu mengalami stagnasi. Lalu setelah ada beberapa lagi, barulah tercipta Parvi. Parvi ini syah, resmi, dan bersejarah. Itu sebabnya kenapa orang mau buang Parvi ini. Sama kita enggak, kita rangkul. Kita sayang, kita rapihin lagi, kita recover lah istilahnya. Kita rehabilitasi, kita dandanin lagi. Dan beliau sanggup melakukan itu dan berhasil melamar saya. Itu saya orang yang susah loh mau bergabung yang ini dan itu kalau nggak sehati ya. Nah sekarang mungkin waktunya untuk beliau bicara. Jadi saya juga sangat terima kasih kedatangan Ketua Parvi Indonesia, yaitu Ibu Alicia Johar. Kebetulan Ibu Alicia ini saya juga sudah mendengar sejak lama dan merupakan juga seniman yang idealis yang mampu mengorganisir Parvi sampai saat ini. Dan konon katanya sudah merencanakan 4 periode, periode kelima mungkin wakilnya ada sebelah ibu. Mudah-mudahan. Oh ya saya tadi lupa ya mengatakan profesi saya di Parvi ya, jabatan ya. Ya sebagai wakil ketua umum Parvi. Ya. Nah ini ketua umumnya. Kalau wakil ketua umum sudah pantas menjadi ketua umum. Iya, nanti kambingnya ya. Gimana pendapat Ibu ketua Parvi ini menurut Ibu bagaimana sih sosok Paramita? Nah, diulik dikit. Orangnya gimana, tertutup, judes apa lain-lain segala. Tetapi kalau banyakan jeleknya. Tapi bisa sebagai calon ketua Parvi sosoknya gimana sih? Yang saya tahu ya Mbak Mita itu punya idealisme yang tinggi seperti kakaknya juga, pencinta lingkungan dan dapat segudang piala mengenai keartisannya. Gimana menurut Ibu? Kalau menurut saya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih hari ini Bu Ketum Persatuan Artis Film Indonesia Parvi dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol ya, istilahnya ngobrol asik. Ngobrol asik dengan Mas Made ya, di mana kami baru sampai di Bali dan ketemu luar biasa.
Ini sambutannya yang luar biasa, kami senang sekali tinggal di sini juga malah nginep di sini ya bersama Mbak Paramita. Oh ya, tadi saya lupa ya. Nanti itu Sama-sama. sendiri ya kita ceritain tentang Tempatnya luar biasa ini, Indah Pak Made. banget. Dan ada museumnya ya. Ada museum. Museumnya, dan mungkin juga nanti kita tertarik untuk bikin gabung dengan prasasti ya, aktor Ya. artis yang Ya, idenya ya, itu ya. dari Mbak Paramita Ya. Rusadi. Kita Ya. kembangkan di Bali, Ya. biar nanti tempat ini mudah-mudahan jadi turis-turis bos-bos berhenti nih, Ya. karena mau ngelihat di samping museum Ya. barang-barang antik, juga lihat prestasi artis-artis film Bagus antik. sekali. Wah, Ya. luar biasa Wah. idenya Ibu itu. Jadi saya langsung lihat tempatnya, wah ini kayaknya cocok nih Mita. Iya, iya. Saya melihat satu tempat itu indah ketika saya bisa tidur dengan lelap. Nah, konon katanya Mbak Mita kemarin tidur lelap, bener nggak? Iya, aslinya saya itu insomnia berat loh. Jadi susah sekali, tidur itu mahal sekali. Saya akan sayang banget sama tempat itu, kalau tempat itu bisa bikin saya tidur lelap. Seperti yang saya ceritakan tadi, tempat ini adalah tempat yang sangat sakral. Siapapun dulu tidak berani tidur di sini. Sesungguhnya kalau tidur di sini justru dijaga kepada yang nunggu sini, sehingga kita diberi keindahan, kenangan, sehingga kita nyenyak. Dan banyak sekali dulu cerita sedikit-sedikit. Iya. Tempat ini memang tidak ada orang berani tinggal di sini. Tanah seluas kurang lebih 1,5 hektar ini, saya seorang seniman dan sebagai pencinta budaya, saya tidak mengenal apa yang namanya takut. Iya. Saya ingat bahwa manusia itu hubungannya dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan. Sehingga ketika itu saya mengatakan saya harus membangun di tanah 1,5 hektar ini karena saya punya Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika itu tempat ini saya tinggalin dan sangat sejuk sekali. Belum pernah saya digoda oleh alam itu sendiri. Karena apa? Karena saya mencintai alam. Ya, sebetulnya alam itu ketika dia menerima tergantung hati juga. Hati dari si pemilik atau hati dari orang yang ada di sana. Kalau kita bersinergi dengan alamnya dengan baik, kita memperlakukan alam dengan baik, pasti alam juga akan memberikan kebaikan untuk kita. Coba Mbak Mita, di kamar banyak barang-barang primitif yang umurnya udah 100 tahun, 200 tahun, justru kita dijaga oleh alam itu sendiri. Betul. Iya, iya. Makanya Ibu, ini Pak Alicia, Pak Mita, Tadi kayaknya belum selesai. sudah harus Pas kita sekali korek tadi. lagi. Jadi nyambung lagi, karena tadi kan menyapa dulu ya. Iya. Menyapa. Nah, sekarang tadi mengomentari tadi pertanyaannya bagaimana mengenai Mbak Mita. Waduh, saya pergi aja deh ya. Wah, nanti pakai topi nggak muat loh. Tapi ini kan bukan di roasting, bukan. Di roasting. Bukan. Nggak apa-apa di roasting juga. Seneng kok. Jadi prinsipnya Mbak Mita itu yang wanita yang luar biasa, multi talenta. Jadi kalau kita lihat ya, kalau syuting aktingnya luar biasa. Biala udah bererok. Saya pernah ke rumahnya beliau, nggak taunya sampai subuh, azan subuh baru bunyi, kita ya ampun masih berderet ini penghargaan piala, semua belum selesai untuk melihatkan kepada mamahnya sendiri. Dan saya terkagum-kagum gitu, sampai saya bilang, Mit, kamu tuh mesti punya museum. Ini Museum piala penghargaan. Ya, penghargaan piala kalau bisa dengan Kak Uli, kakaknya. Oh iya, luar biasa. Karena beliau Lebih banyak lagi. Jadi bukan benda yang dikasih lihat, tapi YouTube-nya dia kasih lihat juga. Iya, betul. Jadi kasih lihat YouTube-nya. Oh ini Waktu terima Ya, penghargaan ya waktu itu itu. Betul. luar biasa. Luar biasa. Di Gong Perdamaian, ya Gong Perdamaian juga masuk, Dunia. gitu kan. Jadi apa? Ya, Ikon macam-macam. lah, Ikon ikon. perdamaian, ikon lansia, duta lansia juga. Oh, luar Ya, care terhadap orang tua Ya, ya yang benar. Itu kan luar biasa. Gak semua orang peduli ya soal itu. Jadi makanya begitu saya tawari jadi waketum, dia bingung. Saya sendiri udah kesibukannya banyak, Ma. Mungkin nggak saya bisa bantu Mama. Sampai kayak gitu. Saya bilang gini, kalau kamu emang sibuk, nggak apa-apa. Kamu tetap aja, Mama butuh nama seorang figur yang namanya Paramita Rusadi untuk mendampingi Mama. Makanya di sini saya menjadikan beliau jadi waketum, jadi wakil ketua umum. Saya di sini bukan ketua aja tapi ketua umum, ya, karena seluruh Indonesia. Kalau di daerah ketua, ya ketua daerah aja. Tapi karena umum seluruh Indonesia jadi ketum, jadi istilahnya. Jadi saya
tadinya, aduh udah deh nggak mungkin deh Ma, kata Mama cari yang lain aja. Saya kenapa manggil Mama? Udah kayak anak ke Mama lah gitu. Sampai saya bilang, tega ya nggak mau bantuin Mama, itu dia terenyuh. Namanya kan orang tua minta bantuan. Kita langsung gini, ini kerjaan banyak banget di tangan saya nih, saya sampai tega. Oke. Lepasin satu. Tapi kita kerja kan kayak laundry kan udah ada manajernya, kerjaan seni udah ada manajernya, pribadi udah ada manajernya. Kan itu sekarang harus membantu Bu Ketum. Iya, saya gitu. juga nggak menyangka sebenarnya, dan ya itu tadi tidak terlalu ambisius ya saya itu orangnya ya. Tapi kok nyampe-nyampe aja gitu. Iya. Ambisi boleh, jangan ambisius. Ya. Tadi Ambisi kan boleh. puisi saya kan ada tadi. Iya, ambisius yang tadi itu. ya. Nah, itu. Tidak boleh. Tapi saya pikir I'm like an instrument ya. Alat musik. Alat musik. Dan pemainnya saya biarkan itu dari Allah, dari Sang Pencipta untuk memainkan. Jadi saya udah ada di frekuensi itu. Jadi kemanapun saya pergi, ke tempat Pak Mas Made pun, ini mungkin udah kehendak Iya, Sang Pencipta ya. Pasti ada banyak keberkahan. Saya Kalau percaya. kalau sering kesini pasti semakin sehat. Kenapa? Tidurnya nyenyak terus. Iya kan? Iya. Nah, kembali lagi ke Parvi. Parvi itu memang mesti didukung oleh orang-orang yang memang pantas untuk yang memang di bidangnya. Nah, belum selesai itu. Tadi menceritakan tentang Parvinya, jangan ceritain sayanya. Ya kelihatannya Ibu kemarin obrolan kemarin malam, kelihatannya juga ada ide-ide dari Parvi itu sendiri Banyak untuk sekali. membuat Parvi di Bali, Pak? Iya, Parvi di Bali ini Di Bali kebetulan baru 3 hari yang 3 hari lalu lalu, sengaja kami berdua datang ke Bali untuk menyerahkan SK kepada Parvi daerah Provinsi Bali. Nah, jadi dengan terbentuknya Parvi daerah Bali ini, mudah-mudahan kami berharap dari ada lahir artis-artis, aktor-aktor yang terkenal dari Bali. Dan mereka juga kan nggak mungkin langsung syuting. Mereka mesti dibekali bagaimana how to act ya, belajar cara acting bagaimana. Makanya saya melihat tempat Mas Made ini luar biasa. Kalau seandainya kita bikin tempat ini buat kursus acting, boleh nggak? Boleh, Bu Ketum. Wah, alhamdulillah. Saya sampai merinding ini. Waduh, udah ada pembicaraan ini ya. Waduh, alhamdulillah. Kalau saya janji kita studio alam. Studio alam. Malah katanya ada tanah lagi sekian hektar, kita bikin studio alam. Wah, tambah. Wah, ini di 3 tahun yang lalu ya. Iya, 3 tahun yang lalu kita itu mimpi cita-cita kita. datang ke Bali ya. Kita sudah lihat tempat-tempat bagus, tapi mungkin belum waktunya ya. Itu karena fokus Bu Ketum kembali lagi ke Jakarta untuk fokus dulu di Parvi. Sudah saatnya. Nah, ini sekarang sudah saatnya ketemu sama Mas Made ya. Mudah-mudahan ini terlaksana ya. Ya, ini sebenarnya manifestasi ya, implementasi daripada semua yang kita lihat bahwa Indonesia sudah pantas kok, seperti mempunyai Hollywood Indonesia dan bisa dibikin Bollywood, ya kan? Dan itu harus didukung oleh semua pihak, apakah itu dari instansi pemerintah ataukah itu dari para budayawan seniman, harus mendukung. Tidak bisa dilakukan sendiri, harus bersama-sama. Makanya kita butuh orang-orang, salah satu Mas Made barangkali. Makanya perlu orang-orang yang idealis, yang mencintai seni dan budaya. Kan tadi saya bilang, di mana ada idealisme, di mana ada keinginan perjuangan, uang akan datang. Itu tidak mungkin ya, kalau kita lihat pasti akan memakan biaya yang luar biasa. Di mana kita dapat tanah 10 hektar, tiba-tiba beliau bilang saya mau pinjamkan tanah, boleh dipakai ya untuk kita semua, ya kan? Jadi kalau kita punya Bali Alhamdulillah, di sini ya, syukur. jadi tempat rekreasi juga. Bisa. Sekarang Wisata kita kalau ke ya. Amerika, kita ke Jepang, pasti kita ke Hollywoodnya. Iya, Disneyland, Hollywood, apa segala. Kita apa? Ya kan? Pemasukan juga buat negara Betul. kita. Itulah Devisa negara juga. Cita-cita luhur seorang Ketum Parvi. Iya. Punya cita-cita ya. Luhur ya. Nah, Ya, itu memang dari awal ketika beliau dilantik memang dia pengen punya Bollywood itu. Kenapa di Bali? Bukan di Jakarta. Karena Bali itu center of art. Itulah Pak Bu Ketum ini juga yang tadi yang ada
kursus apa namanya itu? Acting. Itu juga Luar mulai dari sana dengan di Bali kebetulan belum ada ya. Belum ada Ya, kebetulan. Jadi kita fokusin ke Fokus situ. gitu ya. Jadi nanti mungkin yang nonton podcast ini atau obrolan ini silahkan daftar. Ya. Dan tempatnya di sini di daerah mana nih? Ini daerah Denpasar. Denpasar. Jalannya jalan Trenggana. 108. Kalau di Ya, Jawa di Jalan bawah. Trenggono. Trenggono. Oh iya. Ini Trenggana. Artinya Trenggana. Buh, saya belum tahu. Trenggana. Waktu pelajaran Apa ya artinya? waktu pelajaran buat jalan saya nggak masuk. Aduh. Jadi inilah blessing katanya ya. Jadi kita dipertemukan bukan satu kebetulan karena tidak ada yang kebetulan. Semua mungkin sudah jalannya dan mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Ya. Dan saya kembangkan, beliau punya cita-cita ini, lalu kita bikin lagi. Saya bikin proyek lagi, saya ajukan. Betul. Ini ada bintang prasasti. Hollywood kan ada kayak di luar negeri itu kan. Jadi tanda bahwa seorang keaktrisannya atau keaktorannya itu harus dilegitimasi, ya. Jadi validasi. Validasi. Dibuatlah apakah cap tangan, apakah tapak kaki, apakah berupa bintang apa. Sama seperti di luar. Ya, jadi kita harus punya, kita harus bangga sama artis Indonesia. Itu tidak, saya pikir ya, tidak terbatas sampai di aktor film saja, bisa di kesenian pelukis lain. juga. Oh, ya. Jadi bisa, jadi bintang prasasti itu saya mau bikin tidak hanya khusus untuk keaktoran, tapi juga ada Seni-seni lainnya. Seni-seni lainnya, karena Seni. pelaku seni. Karena penting sekali. Saya sendiri sudah mendapatkan sertifikat dari dunia panggung ya, seni panggung ya. Seni panggung itu kita di dunia seni panggung itu kan bentuknya luas dan itu banyak sekali orang terlibat di dalamnya. Kesuksesan kita tidak bisa sendiri, harus dengan orang lain. Oleh sebab itu ketika kita sukses harus kita bagikan dengan yang lain. Nah, itu namanya blessing. Kita mau dapat berkah juga dari yang orang-orang yang mendukung kita gitu. Ya, mudah-mudahan cita-cita untuk membuat banyak artis di Bali dengan course keartisannya. Yakinlah Ibu karena saya lihat keluarga Ibu yang lagi mengkoordinasikan itu, yakinlah akan sukses. Amin. Tapi ngomong-ngomong ini apa ini? Kita ngobrol tentang kita terus ya. Kita mau tahu dong tentang Mas Made ini. Apa ini Mas Made? Jadi ini adalah sebuah produk herbal. Prabu Oil namanya. Prabu. Jadi khusus untuk para sultan dan istri sultan. Gitu loh. Hebat dari produk ya. Ini, tapi akhirnya bisa dipakai sama semua orang. Khasiatnya apa nih? Khasiatnya coba pengen tahu. Khasiatnya sesungguhnya minyak Prabu ini yang logonya Prabu ini. Khasiatnya ini sebetulnya kita tidak perlu membeli misalnya kita luka tidak perlu bawa betadine. Kita sariawan tidak perlu beli abutil. Jadi ini boleh ditelen dong ya? Bisa. Boleh ditelan. Kalau sakit gigi mungkin sementara menghilangkan sakit bisa. Wah, saya mau bawa semua deh kalau gitu. Oh, nanti sebentar lagi saya menyumbang untuk Parvi. Wah, alhamdulillah. Masya Allah. 50 botol ya, 50 botol untuk Parvi. Jadi itu kalau misalnya Ibu punya putri yang lagi misalnya haid yang sakit, urutin depan sama belakang. 2 minutes finish. Terus kalau untuk bones, tulang misalnya, itu membantu, atau rematik atau apa gitu. Sama ini saya belum bisa membuktikan karena saya selalu sebelum tidur selalu saya taruh di dengkul saya, di leher. Kalau batuk-batuk leher udah hilang dia, nggak jadi batuk. Boleh saya buka nih, mau cium boleh, ya? Boleh. Aromanya. Ada nggak ada rasa mint? Ada 81 ada mint, ada segala macam. Jadi wangi pasti. Ini formulanya siapa yang membuat? Formulanya yang membuat Mr. Puisi. Serius? Kok luar biasa ya? Ada berapa macam yang ada? 81 herbal. Ini orang-orang yang hanya mendapatkan wangsit atau amanah dari Tuhan Wangsitnya pada Pencipta saat alam semesta. COVID. Ya, yang bisa mendapatkan formula-formula ajaib seperti ini kan nggak sembarangan ya. Dan sudah dibuktikan ya. Sudah dibuktikan dan justru itu
selama ini kita banyak menyumbang kepada untuk yang mau umroh. Oh iya. Kita menyumbangnya Babu. gitu loh. Jadi jangan dikit ya, Di spray aja. Spray. Oke. Pokoknya dijamin minyak ini tidak lengket, tidak Hilang membuat dari lengket, ya, dari ini hilang. langsung hilang lengketnya. Kemudian tidak membuat kamar itu bau. Kalau misalnya ada orang enak banget naik mobil mewah, Kita Ini, diurus Pak. iya enak ya. nggak usah takut naik mobil mewah dengan ini tidak Enak akan tapi bau. aromanya, bau, tunggu ya. saya lagi mau menerjemahkan aromanya ini loh. Wangi apa yo? Saya merasa kayak seperti ada aroma frangipani juga. nih. Ada Ya, perasaan ini, benar ya. ada. Tuh kan, Kalau saya kan malam-malam batuk, udah gini, ada udah. bau frangipani. Nah, itu. Jadi inilah Ada kan minyak-minyak juga yang sakti-sakti juga minyaknya. Cuman kadang kalau ditaruh kita pakai tuh aromanya susah ya kalau dibawa jalan-jalan sekarang, ya. Bau nini-nini Mbak katanya. Mita, tangan saya bekerut sedikit pun Enak. tidak ada. Enak ya. Tidak ada bekerutnya tangan Terus saya. ini untuk malah. kecantikan kulit juga bisa. Anti aging sangat tinggi. Penting sekali itu. Anti mikroba. Siapa yang punya jerawat olesin kering. Masa oh ya anakku baru Nah, kena coba. cacar. Kena cacar air supaya sembuh kembali. Ya penyakit anak-anak. Ya, Cuman kan Ngering sih. udah ngering bisa pakai ini. Luar biasa. Bisa bukan- pakai ini. Bisa. Karena satu, kutu air hilang. Wow. Kurap hilang. Oh kerap juga. Kalau ibu kena luka hilang. Ini saya kena luka udah kering. Saya kan latihan karate, Iya, iya, luka iya. udah kering. Masih karate sampai sekarang. Masih dong. Luar biasa. Ya kan, jadi Tapi aromanya nih kayaknya betul-betul eksotik. pokoknya kita menyumbang hari ini untuk parvi 50 botol. Alhamdulillah. Kemudian khusus untuk Ibu Ketum untuk diberikan relasinya Iya. 20 botol. Terima kasih. Jadi itulah kira-kira intermezzo. Ya. Ya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa bermakna untuk orang lain. Ya. Amin. Menginspirasi dan manfaat. buat Tapi orang lain. jangan lupa kita akan menyajikan konten-konten yang mungkin sangat bermakna bagi kepentingan musik dan budaya dan seni Iya. perfilman di kemudian hari. Tapi jangan lupa Mr. Puisi Live akan mendunia membantu para seniman Amin. muda yang ingin menjadi aktris di Amin. Pulau Bali. Tepuk tangan dulu. Jangan lupa ditunggu karya-karyanya.